Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Surya Guritno, NIM 2024 1020 3053 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan tugas basis data tentang select multi-table. Baik, langsung saja. Untuk yang materi yang pertama yaitu select dua tabel. Untuk soalnya, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Yang pertama, kita select p.product name. Kita jadikan nama kolom baru bernama nama produk. Lalu ada p.unit price, kita jadikan nama kolom baru bernama harga. Lalu ada category name as nama kategori. Lalu from product P kita joinkan dengan kategori cut on p.category ID sama dengan cut kategori ID. Lalu order by kategori name. Coba kita run. Dan ini hasilnya. Lalu untuk yang kedua, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Yang pertama kita select c.company name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama perusahaan. Lalu ada o.order ID, kita jadikan nama kolom baru bernama ID transaksi. Lalu yang terakhir ada o.order date, kita jadikan nama kolom baru yaitu tanggal pembelian. Kita ambil dari tabel customer C, kita jadikan dengan tabel order O on c.customer ID sama dengan o.customer ID. Lalu order by company name. Coba kita run. Dan ini hasilnya. Terus selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Yang pertama, kita select o.order ID, kita jadikan nama kolom baru ID order. Lalu ada o.order date, kita jadikan nama kolom baru tanggal order. Lalu yang terakhir ada p.product ID, kita jadikan nama kolom baru yaitu ID barang. Ambil dari tabel produk B, kita joinkan dengan tabel order detail OD on p.product ID sama dengan OD.product ID. Kita joinkan lagi dengan tabel order O on O.order ID sama dengan OD.order ID. Coba kita run. Dan ini hasilnya. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu select lebih dari dua tabel. Untuk soal yang pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Yang pertama kita select o.order ID as ID order, lalu ada o.order date, kita jadikan nama kolom baru yaitu tanggal order. Lalu ada p.product name, kita jadikan nama kolom, nama barang. Lalu yang terakhir ada p.unit price, kita jadikan nama kolom baru yaitu harga barang yang terjual. Kita ambil dari tabel order O, kita joinkan dengan tabel order detail OD on O.order ID sama dengan OD.order ID. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel produk B on P.product ID sama dengan OD.product ID. Sekarang dan ini hasilnya. Lalu untuk soal yang kedua, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Yang pertama kita select first name, kita select kolom first name, kita gabungkan dengan kolom last name. Lalu kita jadikan nama kolom baru yaitu nama lengkap. Lalu t.territory description, kita ambil dari tabel employee E, kita joinkan dengan tabel employee territory ET on e.employee ID sama dengan ed.employee ID. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel territories T on t.territory ID sama dengan ed.territory ID. Lalu kita run. Dan ini hasilnya. Lalu untuk soal yang ketiga, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Pertama kita select c.contact name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama customer. Lalu ada o.order ID, kita jadikan nama kolom baru order ID.
Lalu ada order date, kita jadikan nama kolom baru, tanggal order. Lalu yang terakhir ada s.company name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama shipper yang mengirim. Kita ambil dari tabel customer C, kita joinkan dengan tabel order O on C customer ID sama dengan O.customer ID. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel shipper S on O shipper sama dengan S.shipper ID. Kita join, kita run, dan ini hasilnya. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Yang pertama kita select s.contact name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama-nama supplier. Lalu ada c.category name, kita jadikan nama kolom baru yaitu kategori barang. Kita ambil dari tabel supplier S, kita jadikan dengan tabel produk B on S supplier ID sama dengan p.supplier ID. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel kategori C on C kategori ID sama dengan P kategori ID. Kita run, dan ini hasilnya. Lalu kita pindah ke materi yang berikutnya yaitu tentang select multi table dengan syarat. Untuk soal yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya bervelg dan harganya di bawah $10. Yang pertama kita select p.product name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama-nama produk. Lalu p.unit price, kita jadikan nama kolom baru harga. Lalu ada category name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama kategori. Kita ambil dari tabel produk B, kita jadikan dengan tabel kategori scat on p.category ID sama dengan cap.category ID, di mana cap.category ID ini sama dengan bvrx dan p.unit price ini kurang dari 10. Sekarang, dan ini hasilnya. Lalu untuk soal yang kedua, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Yang pertama kita select c.company name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama perusahaan. Lalu o.order ID, kita jadikan nama kolom baru yaitu order ID. Dan yang terakhir ada o.order date, kita jadikan nama kolom baru yaitu transaksi. Kita ambil dari tabel customer C, kita joinkan dengan tabel order O on C.customer ID sama dengan O.customer ID, di mana C.country ini sama dengan USA dan date part year O.order date ini kurang dari tahun 1997. Lalu order B.order date, kita ini hasilnya. Lalu untuk yang ketiga, tampilkan nama customer, ID, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuannya untuk tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tanggal tahun 1997. Pertama kita select c.contact name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama customer. Lalu o.order ID, kita jadikan nama kolom baru yaitu order ID. Lalu o.order date, kita jadikan nama kolom baru yaitu tanggal order. Dan s.company name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama shipper yang mengirim. Kita ambil dari tabel customer C, kita joinkan dengan tabel order O on C.customer ID sama dengan O.customer ID. Lalu kita joinkan lagi dengan shipper S on shipper ID sama dengan O.shipper. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel employee on employee ID sama dengan O.employee ID, di mana O.ship country ini sama dengan country dan O.order date ini kurang dari tanggal 31 bulan 12 tahun 1997. Dan ini hasilnya. Lalu untuk soal yang terakhir, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya.
Yang pertama kita select s.contactName, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama supply. Lalu ada c.category_name, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama kategori barang. Kita ambil dari tabel produk B, kita joinkan dengan tabel supplier S on p.supplier ID sama dengan s.supplier ID. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel kategori C on p.category ID sama dengan c.category ID, di mana unit plus ini di antara 5 sampai 10. Sekarang dan ini hasilnya. Lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu save join and outer join. Untuk saya pertama, jika E1 ini sama dengan many dan E2 ini sama dengan one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Yang pertama kita select E1.firstName, kita gabungkan dengan E1.lastName. Lalu kita jadikan nama kolom baru yang bernama bawahan. Lalu ada E2.firstName, kita gabungkan dengan E2.lastName. Lalu kita jadikan nama kolom baru yaitu pemimpin. Kita ambil dari tabel employee E1, kita joinkan dengan tabel employee E2 on E1.report2 sama dengan E2.employee ID. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk soal yang kedua, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pemimpinnya jika E1 ini sama dengan many dan E2 ini sama dengan one. Untuk yang pertama, kita select E1.firstName, kita gabungkan dengan kolom E1.lastName. Kita jadikan nama kolom baru yaitu nama lengkap employee. Lalu ada E2.firstName, kita gabungkan dengan kolom E2.lastName. Kita jadikan nama kolom baru yang bernama nama lengkap pemimpin. Ambil dari tabel employee 1, kita joinkan dengan tabel employee 2 on E1 ini dot report2 sama dengan E2 dot employee ID. Coba kita run dan ini hasilnya. Lalu untuk soal yang terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pemimpinnya termasuk pemimpin yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pemimpin. Yang pertama kita select E1.firstName, kita gabungkan dengan kolom E1.lastName, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama lengkap employee. Lalu ada E2.firstName, kita gabungkan dengan kolom E2.lastName, kita jadikan nama kolom baru yaitu nama lengkap pemimpin. Lalu kita ambil dari tabel employee 1 full outer join, employee 2 on E1 sama E1.employee ID sama dengan E2.report2. Dan ini hasilnya. Baiklah, itulah pembahasan tentang tugas praktikum basis data tentang select multi table. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.